sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Tidak tahu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian akhlak. Ada yang sudah tahu nggak pengertian akhlak itu apa? Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian akhlak. Jadi tujuan kita untuk belajar tentang akhlak ini adalah untuk menanamkan di diri kita akhlak yang baik dan menghindari akhlak yang buruk. Nah, di LKS ada pengertian akhlak. Kepada teman kita, kepada anak kita, Dila persilakan untuk membaca pengertian akhlak. Pengertian akhlak ya, Bu? Ya. Akhlak merupakan sikap yang tertanam dalam diri seseorang yang tercermin dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Udah, Bu? Nah, jadi ya anak-anak, akhlak itu adalah sikap dan perbuatan kita dalam sehari-hari. Ada yang tahu nggak sikap yang baik dan yang buruk? Sikap yang baik itu adalah memperlakukan hal yang baik, dan sikap yang buruk itu adalah perbuatan yang tidak baik seperti mencuri. Itu adalah akhlak yang tidak baik. Nah, adapun macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak secara umum dibedakan menjadi dua. Ada akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, dan akhlak tercela disebut dengan akhlak mazmumah. Kedua akhlak ini menjadi pedoman bagi manusia dan menentukan perilaku yang baik yang harus dihindari oleh kehidupan sehari-hari. Nah, akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Akhlak terpuji adalah perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dan membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Akhlak ini harus memiliki dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh akhlak terpuji adalah jujur. Nah, setiap perkataan itu kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Baik dengan siapapun, karena perilaku jujur itu adalah membuat diri kita dapat dipercaya oleh orang lain. Kalau kita bohong, nanti orang lain tidak percaya lagi dengan kita. Jadi kita harus menanamkan di diri kita jujur. Ya anak-anak? Ya, Bu. Terus yang kedua amanah. Nah, jika ada orang tua atau teman yang memberi pesan atau ingin itu menitipkan barang, nah kita harus amanah, tidak boleh tidak amanah. Kalau kita tidak amanah, nanti orang tidak percaya lagi dengan kita untuk menitipkan barang atau yang lain. Terus ada lagi yang ketiga, contohnya akhlak yang baik adalah disiplin. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah datang tepat waktu. Nah, kalau kita datang tepat waktu, jadi kita disiplin. Guru tidak marah. Berarti kita orangnya disiplin, datang tepat waktu, tidak terlambat. Terus ada lagi contoh yang keempat, tanggung jawab. Nah, ketika kita diberikan tugas
contoh akhlak terpuji. Akhlak terpuji merupakan perilaku baik yang mencerminkan keimanan seseorang dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak ini tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan orang lain. Beberapa contoh akhlak terpuji beserta penjelasannya. Yang pertama, jujur. Jujur adalah berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Sikap jujur dan harus diterapkan dalam setiap keadaan. Amanah. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab. Disiplin. Disiplin adalah sikap taat terhadap aturan dan waktu. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dengan baik. Terus yang kelima, sopan santun adalah perilaku yang menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, misalnya berbicara dengan baik. Terus yang ketujuh, tolong menolong adalah membantu orang lain membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang bisa menerapkan akhlak terpuji tak dalam kehidupan sehari-hari? Dan ada juga tidak anak-anak melakukan akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari? Jujur saja, tidak apa-apa. Ada yang suka berbohong tak? Nah, sekarang kita sudah tahu kan berbohong itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh lagi melakukan itu ya anak-anak. Ya, Bu. Ada sampai di sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Tentang pengertian akhlak, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Apa semuanya udah paham? Sudah paham semuanya ya? Tadi macam-macam akhlak ada berapa? Yang pertama, Akhlak terpuji. yang kedua, Akhlak tercela. akhlak terpuji tadi seperti apa? Jujur, amanah, Terus akhlak tercela tadi seperti mana? Nah, memasuki yang materi yang selanjutnya, akhlak kepada Allah. Ada yang tahu enggak akhlak kepada Allah? Akhlak kepada Allah adalah sikap, perilaku, dan hubungan seorang hamba dengan Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh alam. Akhlak ini menjadi landasan utama dalam seorang muslim karena mencerminkan tingkat keimanan, ketakwaan seseorang. Akhlak kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam ibadah formal, sholat, dan puasa, tetapi juga dalam sikap hati dan perilaku sehari-hari. Nah, contoh ada akhlak kepada Allah, kita itu beribadah. Beribadah itu harus dengan yang ikhlas. Misalnya sholat, kalian itu sholat tidak boleh terburu-buru, harus ikhlas menjalankannya, harus sholat karena Allah, bukan sholat karena pengen dilihat oleh orang lain. Terus kita itu harus bersyukur. Bersyukur termasuk akhlak kepada Allah, karena misal Allah itu memberi rezeki atau tidak, kita tuh harus bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur berarti akhlak kita kurang baik kepada Allah. Allah telah memberi nikmat kepada kita, seharusnya kita bersyukur.
menjauhi dan menjalankan perintah Allah juga termasuk akhlak kepada Allah. Jadi menjalankan perintah Allah harus dengan yang ikhlas. Misalnya puasa, kalau kita puasa itu tidak boleh mengeluh karena itu termasuk kewajiban kita dalam mengerjakan perintah Allah. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan enggak anak-anak? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini enggak? Udah paham semuanya ya? Kalau udah paham semuanya, di halaman 14 itu ada tugas. Boleh anak-anak kerjakan 1 sampai